Sami gitu. Saya terima kasih Pak, terima kasih banyak. Terus saya noleh ke bapaknya udah nggak ada. Loh, orangnya kemana gitu ya. Ya sudah saya ikut anjuran bapak tadi. Saya lewati itu teman-teman, itu nggak ada jalan ya. Saya terwap tabrak itu rumput-rumput itu ya. Hah? Rumput-rumput liar itu saya tabrak. Ya alhamdulillah teman-teman. Akhirnya kok saya lihat itu yang saya lewati ternyata jalan. Loh, kok berubah? Terus di depan saya itu ada semacam jalan itu teman-teman. Udah kelihatan jalan tol itu. Tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya nggak ngeblog ya. Jadi saya mau cerita yang pernah saya alami teman-teman. Jadi sekitar tahun 90-an ya, 1990 berapa gitu ya. Saat saya masih bujang teman-teman. Saya dikerja di ya pokoknya di lapangan lah teman-teman. Ya, itu saya kerja di Malang lama. Kalau di Malang itu mingguan teman-teman. Nah, di Malang itu mingguan. Ya hari ya, Senin lagi saya apa langsung aja ya. Langsung Senin itu ke Panjen, Selasa itu Tajinan, Rebunya itu ke Sumbersari Kampung Baru, Kamisnya itu Wagir, Jumatnya itu ke Krebet, terus Turen, Sabtunya Tumpang. Terus tumpangnya diberikan pada karyawan baru, orang Bengkulu kan saya ikut orang Bengkulu teman-teman. Saya buka lagi wilayah Ngantang. Nah itu sudah lama teman ya. Terus saya dipindah ke kantor pusat teman-teman di Pasuruan ya, di Pasuruan. Kalau di kantor pusat biasanya mau naik jabatan teman-teman. Nah di sana langsung ditepoin saya nagih ya tiap hari Senin kemana. Pada waktu hari apa itu saya lupa, itu dipanggil pemiliknya, pemilik perusahaannya itu. Kamu sanggup naik daerah Kucur gitu. Kucur itu wilayah di lerengnya Gunung Arjuna teman-teman. Ya, oh saya siap pak. Ya sudah kalau gitu sama Pak Kepala Mantri nanti biar ditunjukkan. Namanya Pak Tarman teman-teman. Itu langsung saya biasanya alhamdulillah teman-teman. Walaupun di Malang itu kalau misalnya ke mana itu 2 kali ya, apal wilayah itu. Kemana 2 kali ya alhamdulillah. Di saya pun ya gitu. Di Pesuruan itu kan naris ini wilayah ini apal. Di Kucur itu ya gitu Pak Tarman 2 kali teman-teman. Minggu pertama sama dia lagi, minggu kedua pada waktu ke tempat itu sama dia lagi teman-teman. Terus gimana Pak Cukup? Cuma dia pesen Pak Cukup nanti kalau di sini sudah maghrib, sampai lebih baik menginap saja gitu teman-teman. Oh, saya nggak jawab, iya Pak. Seingat saya, yes, diem kalau nggak salah ya, ya mungkin jawab gitu. Seingat saya, ya mungkin. Terus setelah saya nagih sendiri ya, minggu berikutnya saya nagih sendiri teman-teman. Langsung aja di tempat ya, biar nggak lama-lama durasinya. Saya nagih sendiri wilayah sana. Nah, wilayah sudah nagih di daerah situ malam hampir hampir surup teman-teman. Hampir kalau orang Jawa surup ngarani maghrib itu loh. Di Peduku di desa itu teman-teman. Itu kalau lerengnya Gunung Arjuna udah kelihatan teman-teman. Lereng Gunung Arjuna ya. Nah, itu saya di situ sama nasabahnya gini teman-teman. Mas, ini sudah maghrib, sudah surup atau sudah maghrib. Masnya nginep daerah di sini aja ya. Ke kantor maksudnya. Saya ke kantor aja bu, ini kan ditunggu. Oh ya udah, saya saya mikir teman-teman. Biasanya kalau di situ itu sudah mau pulang, itu enggak, itu masih banyak tagihan teman-teman. Masih banyak tagihan. Saya lihat itu lampu-lampu menyala itu masih tagihan. Waduh itu kan dukuh itu kan saya harus ke sana dulu. Saya kan masih ingat. Wes akhirnya saya putuskan untuk nggak saya tagih teman-teman. Dan pimpinan cabangnya sudah bilang, kenapa Pak Cukup sanggup? Itu sudah lama sekali Pak Cukup itu. Sudah lama sekali nggak ditagih. Kenapa Pak Cukup sanggup? Saya sebagai karyawan ya sanggup aja teman-teman. Nah saya kembali kita ke cerita itu lagi ya. Terus saya ingat, oh iya Pak Tarman dulu bilang kalau sudah maghrib menginap saja di situ. Nah saya itu lewat ini teman-teman, eh, semacam kayak ya lewat ada pohon besar gitu ya. Saya lewat di situ ada makam teman-teman, ada makam. Ini saya merinding cerita lagi.
Lah itu berkali-kali saya muter ke situ terus teman-teman. Itu sampai malam. Saya bingung. Waduh kok gak nemukan jalan gitu teman-teman ya. Nah, terus saya itu keceprot ngomong teman-teman. Waduh, wis maring ini saya kan masih bujang teman-teman ya. Bujang itu kan ya kalau berumah tangga otomatis kan ada tanggungan gitu ya. Nah, istilahnya saya bujang berhenti dulu aja lah gitu. Saya tak leren aja, saya kecepat ngomong. Setelah saya ngomong itu teman-teman, ada orang mengambil pakai ini ya, caping kayak kalau orang bilang caping atau topi ya, topi petani gitu teman. Itu di belakangnya mukanya itu nggak terlalu jelas teman-teman. Dia bawa kayak coblek lampu oncor gitu teman ya. Menghampiri saya. Saya tanya, sampean orang mana? Saya bilang saya anu Pak, kulo asli Kota Malang Pak, Kota Malang. Cuman kerjanya di sini Pak, Bonagung Pasuruan. Ini sampean mau saya mau ke kantor Pak ini Pak. Nggak nemukan jalan. Oh ya sudah itu sampean lewati aja gitu teman-teman. Dia nunjuk kayak semacam rumput teman-teman. Rumput yang tumbuh liar gitu. Dan di depannya rumput itu kayak pohon-pohon besar-besar teman. Saya pikir loh, itu bukan jalan Pak. Wes lah sama merono gitu. Itu maksudnya saya suruh lewat situ teman-teman. Oh iya, nggih Pak, matur sembah nuwun sangat Pak, nggih. Nggih, sami-sami gitu. Saya terima kasih Pak, terima kasih banyak. Terus saya noleh ke bapaknya udah nggak ada. Loh, orangnya kemana gitu ya. Ya sudah saya ikut anjuran bapak tadi. Saya lewati itu teman-teman, itu nggak ada jalan ya. Saya tabrak itu rumput-rumput itu ya. Hah? Rumput-rumput liar itu saya tabrak. Ya alhamdulillah teman-teman. Akhirnya kok saya lihat itu yang saya lewati ternyata jalan. Loh, kok berubah? Terus di depan saya itu ada semacam jalan itu teman-teman. Udah kelihatan jalan tol itu. Tol Pandaan Surabaya. Kalau Malang Pandaan Surabaya teman-teman. Nah, tapi saya nggak ke situ, saya turun. Saya karena pesuruhan teman-teman. Jadi saya ngelewati jalan ini terabasan lagi. Jalan kecil teman-teman. Saya lewat hutan lagi. Nah, di hutan itu ini jagrak saya itu lepas teman-teman, gerak jagrak tengah itu gerak 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 gerak, gerak. Waduh gitu ya, ada saja kendalanya teman-teman, ada saja kendalanya, nggak usah saya ceritakan nanti durasi teman-teman ya. Jagrak kok yang dilalah di depan saya itu ada warung teman-teman, warung kayak semacam kecil gitu ya. Wah itu ada warung itu, lampunya nyala, warung itu mesti kayak kelihatannya warung rujak teman-teman, kedai gitu loh ya. Saya mampir ke situ gitu. Mbah, nyun sewu bu, oh, bukan saya panggil bu, orangnya sudah yes apa gitu, pokoknya saya panggil bu gitu. Saya pikir ini ibu ini jualan apa, tapi di situ kayak ada goreng-gorengan itu teman-teman, tapi kayak bahan-bahan yang untuk rujak itu teman-teman, tapi seadanya. Terus saya tanya, bu, saya ada rumput Jepang ya gitu, tali rabia teman-teman. Oh iya nak, oh nak iku dia nunjukkan, dan yang ditunjuk itu ada teman-teman tali rabia itu. Yes, terima kasih matur nuwun sangat loh bu. Ya ya hati-hati ya nak. Nggih bu, saya gitu ya. Saya talikan ke teman ke jagrak saya, udah selesai. Itu waktu awal meluncur ke kantor teman-teman. Lah kok yang dilala saya lewat itu ada suara nggak karu-karuan ya, tertawa-tertawa. Kalau orang sudah mungkin ya mungkin lari terbirit-birit, tapi ya alhamdulillah teman-teman, saya itu istilahnya memang pada waktu masih bujang dulu sekolah SD SMP SMA itu tidur di masjid dan menjadi remaja masjid teman. Bukan kita walaupun remaja masjid saya ngajarkan ibadah sholat, tapi saya masih orang Jawa, jadi bapak saya pun harus apa ya, orang Jawa asli. Saya pun percaya ada gaib itu. Dalam Islam pun kan ada teman-teman gaib itu ya tuh. Kita harus menghargai, gak boleh kita wah jumawa, gak boleh. Kita harus tetap rendah hati, cuman nggak terlalu apa ya, terlalu apa terus enggak. Ya itu saya lewat itu ada teman-teman ya, hal yang oh iya yang sebelumnya tadi itu lewat teman-teman. Itu saya juga gitu lewat apa kayak jeding umum untuk kamar mandi umum orang desa itu loh, yang tadi itu kucurnya itu ya gitu, lampu itu nyala plar gitu, dop itu. Nah itu gitu, terus saya lewat disirami air, trot 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 loh. Saya bilang kalau orang mungkin kan bisa saja kalau nyalingan kan waduh lari gitu, saya enggak mana.
permisi nyuwun sewu nggih, lho kok aku diciprati sih, tambah gitu teman-teman. Nah, kita itu kalau pokoknya percaya diri kita sama yang di atas Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Cuman di daerah manapun saya tetap menghargai, kok boleh, oh saya nggak boleh teman-teman gitu. Jangan. Kita percaya aja. Oh, dia pun ngerti orang ini apa ya istilahnya kak baik. Saya kemanapun kita harus nyuwun sewu, amit gitu. Nyuwun sewu permisi itu harus teman. Nah, kita kembali lagi ke langsung nyampe ke kantor langsung teman. Saya tanya ke kantor, besoknya itu teman-teman saya lihat ya, itu ini betul teman yang saya alami ini, itu saya nggak ada keinginan untuk kerja lagi ya. Satu, kedua, sepeda motor saya itu nggak saya bawa, udah itu kan ngangsur tuh teman-teman. Saya tinggal di situ, saya naik bis pulang teman, nggak saya bawa itu sepeda motor. Saya tinggal di situ, saya naik bis. Dan sepeda motor itu teman-teman saya lihat itu tali rapiannya bukan tali rapia teman-teman, itu semacam kayak akar gitu, akar pohon. Ya Allah, saya gitu, masya Allah. Jadi hal-hal gaib. Jadi ini untuk apa teman-teman ya, wawasan buat saya pribadi, untuk teman-teman, bahwasanya kita itu hidup itu berdampingan gitu. Dunia kita sama dunia kayak itu mesti berdampingan. Sejauh kita nggak mengganggu, insya Allah kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya juga kita saling menghargai, saling hormat gitu teman-teman, saling hormat. Mereka pun tahu kalau kita hormat. Saya kira gitu ya teman-teman. Jangan lupa ya subscribe ya channel saya ini ya teman-teman ya. Saya kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.